Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Tel lagi di kesempatan hari ini. Ini buat tayang kapan ya? Besok lusa. Hari ini buat tayang di hari Jumat. Tanggal berapa tuh Jumat itu? Tanggal 14 Mei 2022 kalau enggak salah. Kalau salah gimana Mas Teh? Yo enggak masalah jenenge. Kita tidak standby di HP re. Ini sekarang aja tanggal 12. Oh enggak, ini buat tayang di hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 ya. Masih bersama Mas Teh, Mas ucapkan dulu salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung dipencet tombol subscribe. Dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas ucapkan salam kangen, salam rindu. Jangan lupa di like, di share, dan juga disebarkan ke media sosial yang kalian punya. Satu lagi, Mas Teh minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari dalam sampai luar negeri. Mas ucapkan salam kangen, salam rindu semuanya. Sorry. Jadi jadwal pulangnya itu betul-betul terbengkalai karena kakak yang di sini tidak mengizinkan kita untuk pulang dulu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi beliau memaksa kami untuk tinggal dulu. Ternyata saya lupa kalau hari Sabtu dan Minggu itu Mas Teh sudah harus nyanyi, sudah harus kerja. Jadi setelah aku jelaskan beliau KCC, jadi pulangnya besok atau hari Jumat pagi Mas Teh akan on the way dari sini. Ini tempatnya di Indok Lampung ya, Indok Lampung Perkasa. Dulu kalau yang video sebelumnya masih syutingnya di Rawajitu, sama-sama di Tulang Bawang. Hari ini syutingnya masih di Tulang Bawang juga, tapi namanya adalah PT Indok Lampung Perkasa. Jadi di daerah Indok Lampung gitu loh, yang banyak pabrik-pabrik tebu yang suka kalian konsumsi, gulanya itu sumber terbesarnya dari sini ya. Dan di sini susah sinyal guys, aku nggak tahu videonya bisa tayang pasti hari Jumat atau tidak, tapi di sini sinyalnya agak susah, kemudian juga cuacanya agak panas seperti di Rawajitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tayang secepatnya. Video ini bisa Mas Teh tayangkan buat kalian dan doakan Mas Teh selamat sampai tujuan. Hari Jumat pagi Mas Teh sudah on the way ke Jakarta. Mudah-mudahan Jumat malamnya sudah sampai. Masih ada waktu buat istirahat. Besok paginya langsung kerja di daerah Bambu Apus kalau tidak salah tadi kerjaannya. Jadi yang kasih acara atau yang punya acara sudah kasih kode kalau hari Sabtu dan Minggu ternyata ada kerjaan. Awalnya aku masih bisa santai karena sepertinya nggak ada kabar, mungkin cancel, tapi ternyata tidak. Ternyata dilanjut dan hari Sabtu dan Minggu masih kerja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Buat kalian yang terus mensupport Mas Teh, menyemangati Mas Teh, terima kasih banyak. Yang mau bantu sedekah bumi, ayo dong dibantu. Bukan sedekah bumi, tapi nasi box. Teman-teman yang lagi banyak rezeki, mungkin habis dapat THR, ya kan namanya habis lebaran toh. Pada dapat THR, angpau-angpau dari saudara-saudaranya, mau sedekah, bantuin dong Mas Teh buat sedekah nasi box. Caranya gimana? Sedekah nasi box itu satu nasi box dihargai Rp12.000, maksimalnya unlimited terserah kalian. Kemudian buat kalian yang mau transfernya bisa klik di kolom komentar, ada kolom deskripsi maksudnya, ada nomor rekening BRI atas nama Tulusnya atau transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Dan untuk kalian yang mau pesan minyak bidara,
banyak banget yang sudah mulai pesan-pesan lagi. Sementara waktu sudah mulai bisa dikirim sebetulnya, tapi mungkin akan ada pengiriman lagi di hari Senin ya teman-teman. Sementara rek puanas rek neng kene, rek. Soalnya aku di kamarnya ponakanku ini. Aku sengaja ngambil tag buat kalian. Nah, yang mau pesan minyak bidara harganya itu 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Cara pesan minyak bidaranya gimana Mas Tulus? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor 085754 sekian-sekian itu khusus pemesanan minyak bidara. Nah teman-teman buat yang mau pesan gampang, sebutkan nama, kemudian nomor HP, nama penerima jangan lupa, RT, EW, kode pos dan lain sebagainya. Setelah itu pasti akan kirim minyak bidaranya ke alamat kalian ya. Hanya seperti itu saja. Punya uang langsung transfer boleh, enggak punya uang mau pesan dulu transfernya nanti juga enggak masalah. Monggo kerso ya. Teman-teman yang mau pesan caranya seperti itu. Manfaatnya apa Mas Tulus? Berbagai macam jenis penyakit, buat urut, buat gatal, asma, mah, kemudian buat anak yang susah bicara, berikutnya untuk ruqyah mandiri atau pengusiran energi-energi buruk yang ada di tubuh kita, bisa kita konsumsi minyak bidara. Nah teman-teman yang mau pesan silahkan langsung klik kolom deskripsi sekarang ya. Yang sudah berniat atau sudah transfer untuk ke rekening donasi Big Tulus Official, untuk nasi box, untuk minyak bidara, terima kasih banyak. Pasti hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajat baiknya, apapun hajat yang jenengan yang baik-baik, semoga Allah kabul dengan bersedekah oleh Mas Tulus. Amin ya Allah. Teman-teman, hari ini pengen bahas apa? Aku sebetulnya pengen bahas sesuatu yang kemarin aku tuh jujur teman-teman, di tempat tinggalku atau di kampung halamanku itu sinyalnya agak sulit ya saudaraku. Jadi sinyal untuk kita berkomunikasi, melihat internet, bahkan untuk WhatsApp, untuk ngecek YouTube dan lain sebagainya itu sangat susah. Jadi aku tuh nggak up to date, aku kudet banget soalnya. Aku tidak bisa mengontrol apa info-info yang aku dapat dari teman-teman yang dikirimkan ke Mas Tulus. Soalnya posisinya adalah sinyalku susah. Jadi setelah video itu tayang, setelah video yang kemarin pertanda soal panas-panas kemarin tayang, ternyata betul beberapa hari itu sudah ada beberapa situs purbakala yang katanya itu ditemukan. Ya, ditemukan kemudian di apa namanya bisa di apa ya dibilang situs purbakala itu apa ya, kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu, candi dan lain sebagainya. Pokoknya peninggalan-peninggalan leluhur di masa lalu itu sepertinya semuanya akan timbul. Nah ini yang jadi pertanyaan teman-teman. Aku sebelumnya aku minta maaf karena aku kudet banget, aku kurang update, bukan apa-apa, tapi karena posisinya sinyal di tempat tinggalku tuh susah teman-teman. Jadi aku ndak bisa apa yo istilah kata tuh ndak bisa dapat info secepat kilat seperti yang kalian infokan gitu loh. Aku aja pas dapat info, dapat link dari teman-teman, Mas ternyata bener loh Mas gini, aku aja kaget ya. Jadi karena aku tidak pernah melihat internet, posisinya di kampungku internetnya susah. Jadi tidak bisa melihat internet. Nah, dari kejadian itu banyak yang bertanya-tanya, Mas Tulus kalau misalnya sampai muncul hal-hal seperti ini, sebetulnya secara metafisik apakah ada sesuatu lagi, apakah memang ada pertanda lagi dan lain sebagainya. Lah, dan kebetulan yang sering terjadi ini kenapa terjadinya lalu sering banget di Jawa Timur. Nah ini sebuah pertanyaan. Nah hari ini Mas Teh pengen membahas itu, Mas Teh pengen fokuskan kenapa kok banyak banyak sesuatu yang keluar atau banyak sesuatu yang terlihat menjelang setelah Hari Raya Idul Fitri ini sebetulnya ada apa? Lalu pertanda apa dengan adanya timbulnya situs-situs kerajaan, candi dan lain sebagainya ini. Nah terkait dengan hal ini sebetulnya aku beberapa hari yang lalu sebetulnya sudah mendapatkan, aku pikir gini, Eyang itu bilang kalau saya akan mendapatkan sesuatu. Saya akan mendapatkan sesuatu, kabar sesuatu, entah kabar, entah benda, aku nggak tahu. Tapi aku berpikir sama diriku sendiri, awalnya mungkin aku mau dikasih keris kah, mau dikasih sesuatu yang maaf dalam tanda kutip benda-benda gaib. Aku sih sebetulnya nggak tertarik ya dengan benda-benda seperti itu. Aku sangat tidak tertarik dengan posisinya adanya benda-benda seperti itu, aku sangat tidak tertarik. Makanya aku bilang, ya kalau emang sudah waktunya aku melihat ya nggak apa-apa loh yang aku gituin. Ternyata ini yang dimaksud Eyang, bahwa adanya sesuatu yang keluar ini
bukan benda yang aku terima, tetapi ternyata adalah sesuatu. Nah, teman-teman, aku kenapa bilang ini kok kenapa ada hubungan dengan Mas Tulus? Kenapa dengan keluarnya atau terlihatnya atau munculnya situs-situs kerajaan, munculnya candi atau situs-situs di masa lalu, kenapa berhubungan dengan anak-anak indigo? Kenapa berhubungan dengan anak-anak dalam tanda kutip yang memiliki ilmu warisan leluhur? Percaya atau tidak, beberapa anak-anak indigo saya sudah beberapa kali melihat pasti ada yang mendapatkan feeling ketika benda ini mau keluar. Ketika sesuatu ini ingin pecah. Jadi saya yakin dan percaya bahwa pasti ada yang mendapatkan feeling. Pasti ada yang mendapatkan firasat soal ini. Soal kejadian ini. Dan ini bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Karena anak-anak indigo sudah banyak yang tahu atau mendapatkan firasat, entah untuk harta karun dan lain sebagainya. Dan ini baru awal permulaannya. Menurut saya ya ini baru awal permulaan dan akan banyak lagi situs-situs lain yang akan terbongkar dan terkadang lokasinya itu di tempat-tempat yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Kayak di pinggir jurang, kayak di pinggir, aduh kayaknya nggak mungkin deh ada pembangunan itu di situ gitu loh. Tapi ternyata suatu ketika kita akan mengetahui itu dan itu akan muncul dan membuat kita keterheran-heran. Gimana caranya ya? Orang dulu yang maaf istilahnya masih primitif, masih kurang alat, masih kurang media dan lain sebagainya, media yang digunakan. Tapi kenapa mereka bisa membuat itu dan sedetail itu? Kemudian tempatnya yang kita akan kaget. Nah sebetulnya anak-anak indigo banyak yang sudah mendapatkan firasat ini. Ya, nah dari kejadian ini Mas Teh pengen sedikit mengulas ada tiga pertanyaan ya, ada tiga pertanyaan yang sudah Mas Teh kantongi dari teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain juga sempat ada yang kasih info saya, Mas Tulus saya punya firasat kalau akan ada ini akan ada itu. Aku sempat oh ya, jadi beberapa anak indigo saya berani memastikan pasti ada yang sudah mendapatkan firasat terkait akan munculnya warisan leluhur ini, entah itu kerajaan di masa lalu, entah itu candi dan lain sebagainya. Pasti akan ada sesuatu yang mungkin mereka rasakan untuk mendapatkan firasat ini. Sebetulnya di situ. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang kalian kirimkan, sementara waktu Mas T close jadi 3 atau Mas T sekat aja dari 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanda apa terjadinya ini, munculnya ini pertanda apa? Kemudian yang kedua adalah kenapa harus di Jawa Timur? Ya. Yang ketiga ada pertanyaan titipan satu lagi, apakah mungkin setelah kerajaan-kerajaan ataupun candi-candi yang keluar, apakah mungkin akan ada harta karun yang keluar atau harta karun yang ditemukan oleh masyarakat. Nah, ini pertanyaannya sudah Mas Tulus garis bawahi, sudah Mas Tulus close sebelumnya. Jadi sebelum live juga atau sebelum syuting Mas sudah banyak ngecek-ngecek riset-riset, beritanya memang betul, memang cenderung terjadinya di Jawa Timur ya. Yang pertama terlebih dahulu, pertanda apakah kenapa harus ada kejadian seperti ini? Kenapa ada muncul benda-benda seperti ini? Sebenarnya gini teman-teman, secara garis besar ketika kita cari tahu soal kenapa sih ada apa, mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, nggak ada apa-apa, memang negara kita ini dulu adalah Nuswantoro kan gitu ya, banyak kerajaan, banyak kadipaten, jadi zaman dulu memang negara kita tercinta ini sangat-sangat adiluhung sekali dan masih banyak kerajaan-kerajaan di masa lalu yang belum ditemukan sampai detik ini, baik situs kerajaannya, baik lokasinya dan lain sebagainya. Menurut saya secara nalar ini tidak ada pertanda apa-apa karena posisinya ya wajar gitu loh. Dan memang sudah waktunya. Nah kemarin itu ya namanya ini sesuatu yang berharga. Berharga dalam tanda kutip berharga karena ini warisan leluhur. Dan ini bisa menambah atau membuktikan ilmu pengetahuan yang selama ini hanya teori-teori tapi ternyata ada candinya, muncul ada kemudian muncul ada candi, ada kerajaan. Jadi yang sebelum-sebelumnya hanya kita baca lewat cerita atau memang lewat hanya filosofi atau hanya cerita atau jarene kalau bahasa orang Jawa, tapi ternyata betul-betul ada. Jadi kalau secara nyata ini bukan sesuatu pertanda yang buruk ya, memang sudah waktunya keluar ya mau ngomong apa lagi. Hanya saja pas sebelum keluarnya memang pas banget dengan waktunya yang sekarang ini dan kejadiannya disambut dengan yang panas yang luar biasa itu, badai matahari dan lain sebagainya. Kenapa harus ada badai matahari? Kenapa harus panas yang membara memberikan pertanda kalau mereka harus keluar? Sorry teman-teman, ini warisan leluhur yang adiluhung. Ini sebuah warisan budaya, ini warisan warisan dari masa lalu yang tidak akan pernah bisa diklaim oleh
negara lain dan belum tentu negara lain juga bisa seperti kita. Jadi ini sesuatu yang sangat berharga. Jadi wajar ketika diberikan pertanda dengan panas dan lain sebagainya. Secara nyatanya seperti itu. Jadi sudah harus terjadi. Sudah waktunya. Lalu secara mata batin apa sebetulnya yang sedang disampaikan oleh leluhur kita? Ya, ketika bertanya ada pesan di balik ini, jawaban Mas Tulus iya. Jadi ada pesan. Leluhur kita memiliki pesan tertentu yang ingin mereka sampaikan kepada kita terkait dengan munculnya situs dan juga candi-candi di masa lalu yang kembali muncul di masa sekarang. Meskipun kejadiannya ya ditemukan oleh para arkeolog kita, kemudian kondisinya adalah terjadi di Jawa Timur. Nanti kita akan kupas terus, nanti kita akan kupas lagi. Sementara waktu yang kita bahas adalah pertanda apa? Maksudnya ada pesan apa dari para leluhur untuk kita? Aku sempat nyeletuk sama yang tadi pagi pas aku lagi di sini, jujur Mas Teh cuma duduk, tidur, makan, tidur tok, nggak ngapa-ngapain. Jadi kakakku bangun-bangun udah mateng, kita tinggal makan, tinggal duduk, ngerujak segala macam, hanya begitu aja. Jadi di sela diamnya saya tadi pagi, saya sempat nyeletuk apa toh yang sebetulnya yang ingin jenengan sampaikan kepada kita. Jadi dengan santainya yang menyampaikan kalau kami hanya minta dihargai. Jadi begini teman-teman, ada sebuah kosakata di mana orang tidak mempercayai leluhur, ya. Ada orang yang tidak percaya leluhur, ada yang tidak percaya kalau negara kita tuh dulu ada kerajaan di masa lalunya. Masih banyak yang nggak percaya atau tidak. Dan orang-orang yang tidak mempercayai leluhur, orang-orang yang tidak menghargai leluhur inilah yang akan diberikan bukti kepada para leluhur kita. Ini bukti kalau ya iki loh. Mau kamu ngilangin apa kek, mau kamu kamu agama kamu Islam, terus kamu mengislamkan diri kamu, terus cara kamu Islam, terus kamu lupa dengan budaya, yaitu urusan masing-masing. Nah ini pesan-pesan kuatnya. Pesan kuatnya adalah, yo kowe saiki ki mergo nek wong biyen gitu loh. Kamu sekarang karena ada orang dulu. Jadi leluhur kita memberikan pesan kepada kita untuk tidak melupakan sejarah, untuk tidak melupakan mereka. Walaupun kalian tidak mengakui, kalau sudah ada bukti konkret seperti ini, kalian mau ngomong apa? Masih banyak loh orang yang bilang kalau enggak, kita nggak ada leluhur apa-apa. Kita nggak punya leluhur. Kita sekarang yang sekarang dulu-dulu. Ada yang karena agama yang mempengaruhi mereka tidak mengecualikan itu. Ada yang karena faktor mereka mengecualikan itu. Ya, malu jadi orang Jawa, malu jadi orang Sumatera. Mungkin ada yang seperti itu. Mereka nggak mau ngakuin orang Jawa klinik, orang Jawa ini misalnya loh ya. Ini hanya semisal saja. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya menyakiti hati para leluhur kita. Ini sebagai bukti kalau iki loh tenan enek gitu loh. Pada masa dulu tuh ya ada kerajaan betulan yang memang yang kalian sangkal, yang kalian tidak percayai, yang kalian anggap musyrik, yang kalian anggap syirik, ternyata betul-betul ada dan ini nongol. Ini bukti. Jadi pesan dari leluhur kita hanya itu. Mereka hanya minta dihargai. Ada sebuah pesan di sini, dihargai kemudian minta diuri-uri. Diuri-uri itu kalau aku sempat tadi kan ngomongnya diuri-uri. Kami hanya minta dihargai kemudian diuri-uri. Diuri-uri itu setelah tak cari tahu artinya uri-uri, yaitu dilestarikan atau dirawat atau dijaga. Jadi pesannya beliau hanya itu. Pesan di balik munculnya ini adalah yaitu tadi, kita untuk menghargai leluhur kita bahwa memang di masa lalu mau nggak mau kita ya memang dari situ asalnya dan memang dulu ada, dan kita adalah salah satu keturunan Jawa yang memang negara atau kerajaan-kerajaan pada waktu dulu walaupun disebut negara ya itu adanya di Pulau Jawa paling banyak. Istilah katakan begitu. Meskipun di beberapa daerah juga akan keluar. Lalu kenapa di Jawa Timur Mas Tulus? Ada apa? Nah ini juga sebuah pertanyaan yang saya lontarkan kepada Eyang sebetulnya. Ngopo kok ning Jawa Timur yang? Iki dipapak le. Kalau bahasa Jawa dipapak itu dicegat atau disambut atau dimulainya itu dari sesuatu yang akan dibuka pelan-pelan tapi dari awal gitu loh. Aku tidak tahu kenapa Jawa Timur, tapi Eyang mengatakan Jawa Timur itu juga bukan tanah yang biasa. Di antara Pulau Jawa, tempat paling luas untuk istilah kata pada kerajaan di masa dulu, itu katanya di Jawa Timur. Ini katanya ya, saya tidak tahu. Yang mengatakan itu adalah Eyang. Beliau adalah orang dulu yang beliau sudah ikut dengan para raja-raja pada masa dulu, beliau sudah ikut para orang-orang di masa dulu, jadi beliau mungkin lebih paham. Jadi kenapa di Jawa Timur? Karena Jawa Timur itu istimewa. Jawa Timur itu memiliki banyak energi positif, banyak sesuatu yang baik. Dan ini baru dimulai. Ini baru dimulai teman-teman.
akan banyak situs-situs bermunculan lagi, ke depan akan banyak situs-situs lagi yang bermunculan dan itu bukan hanya di Jawa. Bahkan yang mengatakan nggon sing ora mbok songko ya, tempat yang tidak kamu sangka itu bahkan akan jadi tempat peninggalan untuk menjelaskan bahwa kami meninggalkan ini buat kalian. Keren nggak tuh? Jadi beberapa tempat yang mungkin jurang atau apa yang kira-kira nggak mungkin itu akan dibangun kerajaan pada masa lalu, ternyata ada kerajaan. Tapi kan kita nggak pernah tahu di masa lalu ya. Mungkin ada apa gunung meletus, kemudian ditimpa dan lain sebagainya. Nah ini sebagai sebuah pembelajaran buat kita bahwa oke, aku sempat nanya, apakah hanya akan di Jawa Timur yang tidak sayang, niku mengke hajeng timbul teng pundi mawon. Jadi maksudnya itu akan ada di beberapa tempat termasuk di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa ini akan muncul, rek keringetku gua bios rek. Ini akan muncul di luar Pulau Jawa termasuk di Sumatera, kemudian di Sulawesi juga akan muncul, akan ketemu, kemudian akan terbongkar dan kenapa Jawa Timur ya jawabannya itu tadi. Jawa Timur adalah sebuah tempat yang spesial ketika untuk mengawali sesuatu, untuk mengulang sesuatu, untuk memulai sesuatu. Jadi leluhur kita itu sedang memiliki misi untuk lebih menyatukan kita dengan cara ketika di masa dulu teman-teman. Jadi sorry aku tidak mengucapkan kalau mereka kecewa dengan pemerintahan, tapi yes ketika mereka tidak 100% menyetujui pemerintahan sekarang dengan cara pemerintahan yang sekarang, mereka juga mengakui bahwa mereka tidak setuju 100% dengan cara yang diberlakukan saat ini di pemerintahan kita. Jadi mereka sedang mengalirkan ini untuk menggariskan kita atau mensejajarkan itu dengan cara ketika masa-masa kerajaan dulu dalam tanda kutip yang bisa diselaraskan dengan kehidupan kita yang sekarang. Jadi tidak semua harus sama kayak zaman kerajaan, tidak, tapi ada beberapa pesan yang akan coba untuk ya ini secara energi mereka juga sedang coba meluruskan sesuatu yang goyang. Sayangnya adalah yang juga mengatakan dengan adanya kejadian ini, dengan munculnya ini juga ya karena sesuatu yang bukan luar biasa. Jadi ketika mereka bukan sesuatu yang biasa, maksudnya sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika ini muncul diimbangi dengan sesuatu yang besar terjadi, ini juga sangat mungkin. Karena ini bukan sesuatu yang biasa gitu loh. Misalnya timbulnya ini terus ada goro-goro yang sumber jadi musibah, kemudian goro-goro yang sedikit heboh di Indonesia dengan kejadian sesuatu, gempa bumi dan lain sebagainya, terus munculnya itu baru muncul menurut aku yaitu sesuatu yang wajar karena ya menyambut sesuatu yang wah, sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa, menurut aku ya wajar-wajar aja dan ini dinyatakan sama Eyang kalau ya dengan munculnya ini juga akan diiringi dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang menghebohkan. Sesuatunya itu apa? Wallahu alam, kita kembalikan kepada Allah, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi dengan dibongkarnya ini, dengan terbongkarnya ini juga akan diiringi dengan sesuatu yang mengagetkan. Sambutannya juga luar biasa. Itu pertanyaan kenapa harus Jawa Timur? Karena Jawa Timur best, Jawa Timur spesial. Ya, silahkan ukur sendiri. Kalian yang mau tahu silahkan ukur sendiri seberapa istimewanya Jawa Timur. Ya, kemudian soal pertanyaan titipan yang satu ini Mas Lul juga pengen buka. Ada yang bilang apa nanti akan diiringi dengan harta karun Mas Tulus ya. Jawaban saya bahkan yang aku gini teman-teman, aku jujur ya. Aku mau pulang ke Jakarta ini dengan kondisi jujur aku tuh pulang kampung tidak membawa uang banyak. Aku bawa uang seadanya. Secukupnya modal nekat bismillah sampai teko kampung ziarah, melunasi hutang-hutang keluargaku, hutang ibuku, nazar-nazarnya dulu apa tak lunasi semua istilahnya begitu. Dan itu tujuanku. Pas aku mau pulang itu jujur uangku sudah nipis banget. Buat pulang ke Jakarta. Aku nyeletuk dong sama Eyang. Wah, ngene iki lek harta karune maaf ya, aku dalam tanda kutip menyebut harta karune Mbah A metu ngono jane ya penak ya yang kena tanggo sangu balik. Saking aku udah budrek. Saking masnya itu udah pusing. Bukan pusing apa-apa, maksudnya pusing mikirin oh mau pulang gimana caranya, punya uang gitu. Jadi hanya nyeletuk-nyeletuk biasa dan Eyang mengatakan bahwa wah, Indonesia ki yo kaya le. Di setiap sudut wilayah Indonesia itu ada tertanam beberapa harta-harta yang dalam tanda kutip gaib secara gaib tetapi tidak bisa diambil begitu saja ketika tidak ataupun bukan orang yang hak yang mengambil itu. Jadi menurut aku ya teman-teman kalau diiringi dengan adanya harta karun yang keluar atau yang muncul ya mungkin tapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau menurut aku ini akan muncul yang namanya harta karun dibarengi dengan kejadian ini menurut aku ya ada kemungkinan tapi mungkinnya kecil sekali. Jadi belum tentu ada.
Harta karun itu ada, tapi kalau munculnya barengan dengan kejadian ini, terus tidak bisa apa namanya, bukan haknya ya nggak akan bisa ngambil. Jadi intinya adalah ya ketika mereka akan mengurangi dirinya, kemudian bisa ditemukan orang gali, orang nyari emas, orang nyari apa, terus ketemu, ya kui memang sedalan rezeki nih. Cuman ketika muncul secara melimpah, secara besar-besaran, bareng dengan kejadian ini sepertinya menurut aku belum. Ya, hanya itu kira-kira yang bisa Mas Teh ulas dari kejadian yang terjadi kemarin. Ada 3 hal, silakan disimak sendiri, dinilai sendiri, betul atau tidak soal Jawa Timurnya, betul atau tidak soal apa yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus sudah bikin video disclaimer. Boleh percaya, boleh tidak pun tidak masalah. Percaya ya syukur, enggak juga enggak apa-apa ya. Terima kasih banyak orang baik, hanya itu bisa aku sampaikan. Sekali lagi Mas Teh doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi rezekinya lagi seret semoga Allah lancarkan, amin. Yang sedang on the way pulang kampung atau mau balik ke tempat asalnya lagi, Mas Teh doakan selamat sampai tujuan, amin ya Allah. Yang lagi belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, dan semoga Allah jadikan saya dan juga jaringan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Dan satu lagi, semoga untuk yang punya usaha, yang dagang, yang punya niatan, yang punya hajat, semoga Allah kabul hajatnya, semoga Allah lariskan dagangannya dan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Mas Teh minta maaf kalau misalnya ada suara-suara aneh atau berisik atau apa, karena apa adanya. Posisinya aku tetap bikin video demi kalian, karena aku betul-betul gak ada niat untuk pulang lama. Jadi aku sudah siapkan 2 video sebelumnya, ternyata di luar dugaan ya. Terima kasih banyak orang baik, ketemu lagi sama Mas Teh lain kesempatan. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Buat yang mau bantu sedekah buat Mas Tulus, gampang banget. Jangan skip iklan. Kalau panjang boleh, kalau yang pendek jangan di skip. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lihat nggak di belakangku ada siapa? Dia ikut gini-gini loh ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.